Brak! Aluna yang ikut emosi membanting pintu mobil. Dia memutuskan untuk tidak masuk ke dalam mobil itu. Aluna menjauh dari mobil Saga dan berniat mencari taksi. Saga yang melihat hal itu menghela napas panjang. Dia menekan matanya sejenak, setelah itu menyingkirkan egonya dan turun dari mobil. "Ayo masuk," titahnya tegas. Dia berdiri di depan gadis cantik yang tampak marah padanya. Sungguh Saga bukannya takut, tapi lebih pada gemas karena wajah Aluna yang sangat lucu. "Nggak mau. Masuk nah, atau aku gendong," ancam Saga dan terbukti gadis itu meradang. Dia menghentakkan kakinya setelah itu bergegas masuk mobil. Pemaksaan. Saga hanya tersenyum kecil. Tak sulit ternyata meluluhkan hati gadis kecilnya. Hanya butuh sedikit ancaman saja dia takluk. Depan jalan Aluna hanya diam. Dia memilih untuk memejamkan matanya, ketimbang harus mengobrol dengan Saga. Hatinya masih kesal karena kemarahan sang suami yang membabi buta. "Makan dulu atau langsung ke mall?" Saga membuka suara. Dia tak tahan dengan kebisuan sang istri. Terbiasa mendengar celotehan Aluna, saat diam seperti ini rasanya agak aneh. "Aku mau pulang. Tapi kita akan ke mall dulu, beli seragam untuk kamu. Aku nggak mau mata liar teman cowok kamu kelaparan melihatnya," tekan Saga. Dia tak rela tubuh indah sang istri dibuat objek mata siswa yang nakal. Aluna adalah miliknya, dan tak akan ada yang bisa menyentuh atau menikmati miliknya. "Apa-apaan sih Om? Kenapa selalu memaksa? Bukankah Om yang awalnya menekankan padaku untuk tidak tertawa perasaan? Om tidak akan pernah jatuh cinta sama aku. Tapi kenapa sekarang Om sok-sokan posesif padaku? Untuk apa Om?" Saga tiba-tiba membelokkan mobil ke iri jalan, untung saja jalanan ini sepi. Dan pria itu menghentikan mobilnya dengan wajah marah. Aluna menatap tajam sang pria. "Kalau mau bunuh diri jangan bawa-bawa orang lain Om. Aku masih muda dan aku nggak mau mati," bentak Aluna. Saga dengan cepat menyambar tengkuk Aluna, setelah itu mencium bibir gadis itu dengan cepat. Mata Aluna melotot tajam, dan tubuhnya sontak membeku. "Apa ini, Om Saga menciumku?" Karena Aluna tidak melakukan perlawanan apapun, Saga kembali melanjutkan ciumannya. Aluna yang polos dan lugu hanya diam dan menutup mulutnya rapat-rapat. "Buka mulutmu sayang, dan balas ciumanku," bisik Saga di telinga sang istri. "Ah Om, jangan begini." Tanpa sadar Aluna mendesah. Jujur rasanya perpaduan antara nikmat dan penasaran. Ini adalah kali pertama Aluna merasakan ciuman dengan lawan jenis. Ternyata rasanya seenak ini, pantas saja banyak gadis seusianya yang bisa kebablasan berpacaran dengan pria. Saga tersenyum manis. Dia menjauhkan wajahnya agar bisa menikmati keindahan wajah sang istri. Saat malu begini Aluna sungguh sangat menggemaskan. Pria tampan itu mengusap sudut bibir Aluna yang basah oleh salivanya. Melihat sang istri yang hanya diam saat dia menciumnya, sepertinya ini adalah ciuman pertama gadis itu. Aha, Saga merasa menjadi pria paling beruntung di dunia ini. Jika ciuman saja masih sangat awam, sudah pasti dia bisa menjaga kehormatannya. "First kiss?" tanya Saga sembari mengusap pipi Aluna yang masih merona. Mata bulatnya bersinar dengan cerah. "Om pikir." Bibirnya mencebik. Dan itu sudah menjawab pertanyaan Saga. "Kamu belum pernah berciuman dengan laki-laki." Saga menegaskan lagi. "Om pikir aku gadis murahan. Aku tak punya waktu untuk bersenang-senang seperti itu Om. Aku nggak mau membuat Mama kecewa, apalagi selama ini Mama sudah bekerja keras demi aku." Aluna menegakkan duduknya. Dan dia menghadap ke depan. Tak mau lagi bertentangan mata dengan Saga. "Dan aku adalah pria pertama yang memiliki bibir kamu. Kenapa kamu nggak menolak?" goda Saga. "Bagaimana aku bisa menaklukkan jika Om langsung saja menyosor begitu?" kesal Aluna.
Saga tergelak mendengar jawaban absurd dari mulut Aluna. Dengan gemas dia mengacak rambut sang istri. "Ke mall ya? Mau pulang om? Aku nggak mau dibantah. Kita makan dulu setelah itu cari baju seragam buat kamu," tegas Saga. Dan dia mulai menjalankan mobilnya meninggalkan tempat itu. Untung saja tidak ada mobil patroli yang memergoki mereka tadi. Sementara itu di sisi yang lain, Lani baru saja tiba di depan rumahnya bersama Riko. Pria tampan yang sebentar lagi akan menjadi suaminya itu sudah menunjukkan sikap tanggung jawabnya. Setiap pagi dan sore dia akan menjadi sopir pribadi untuknya. Lani tak lagi membantah, karena sebentar lagi mereka juga akan menikah, jadi Lani hanya menurut saja. "Makasih ya mas, sudah mau antar aku pulang," ucap Lani sembari tersenyum pada Riko. "Sama-sama sayang, maaf aku nggak bisa mampir ya. Ada banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan sebelum kita menikah. Aku ingin kita bukan madu selama 1 bulan penuh." "Astaga mas, 1 bulan. Bagaimana jika kamu dipecat mas?" Lani hanya menggelengkan kepalanya karena takjub dengan keinginan calon suaminya. Bagaimana bisa dia menginginkan bulan madu 1 bulan penuh, yang benar saja. "Tidak apa, kamu jangan khawatir sayang, aku juga punya bisnis sampingan, nanti kita akan kelola bareng jika sudah resign dari kantor." "Oh ya, apa mas? Apa aku bisa mas, sedangkan aku tidak paham urusan seperti itu?" tanya Lani khawatir. Dia hanya wanita dengan pendidikan sebatas SMA, tentu saja tidak akan bisa jika harus menjalankan satu perusahaan. "Aku punya beberapa kafe yang ada di kota ini. Sudah hampir 1 tahun berjalan, selama ini aku selalu percayakan semuanya pada anak buahku," jelas Riko. Lani tersenyum lega, jika dalam hal kuliner dia pasti bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. "Alhamdulillah mas, ternyata kamu sudah mempersiapkan semuanya sejak lama." "Tentu saja, sejak aku mulai tertarik sama kamu aku berusaha untuk mencari peluang usaha apa yang bisa aku kelola sama kamu. Dan aku rasa bidang makanan adalah yang cocok buat wanita selembut kamu." "Makasih mas, sudah begitu baik dan tulus sayang sama aku." "Sama-sama sayang, aku sudah tidak sabar ingin segera menikah dengan kamu. 2 hari rasanya lama sekali," keluh Riko. "Sabar mas, nanti kita akan selalu bersama selamanya." "Sabar ya, sebentar lagi masa itu akan tiba." "Iya sayang, turunlah, mandi dan sholat maghrib ya," ingat Riko. Karena dia tahu Lani pasti sudah sholat asyar tadi di pabrik. "Iya mas, hati-hati ya." Lani segera turun dari mobil dan melangkah menuju ke rumah. Sebelum masuk rumah, terlebih dahulu dia membawa tangan pada Riko. Tapi baru beberapa menit dia masuk ke dalam rumah, terdengar ketukan di pintu. Dengan penasaran wanita yang bahkan belum sempat mandi itu segera ke pintu. Dengan hati-hati Lani membuka pintu. Alangkah kagetnya dia saat melihat siapa orang yang berada di depan matanya. "Mas Dani, Mas Dani," lirih Lani, saat melihat pria yang ada di depan matanya. "Lan, apa kabar?" tanya pria yang terlihat masih gagah itu. Tampan dan tegas, karena itulah dulu Lani tergila-gila padanya. "Mau apa ke sini mas? Kenapa kamu baru ingat tempat ini?" tanya Lani dengan wajah memerah. Amarah dan benci bercampur menjadi satu, dan tanpa sadar tangannya sudah mengepal kuat. "Apa aku boleh duduk Lan?" tanya pria itu dengan lembut, tak ada amarah walau mendapatkan penolakan dan kemarahan dari Lani. "Aku tidak punya waktu untuk kamu. Tolong Lan, beri aku waktu untuk menjelaskan. Aku tahu aku salah dan sangat berdosa kepada kalian." Dengan wajah memelas Dani menatap sang mantan istri. "Waktu kamu hanya 5 menit saja, duduk di luar saja." Lani menutup pintu dan dia segera duduk di kursi teras. Terdengar pria itu menghela napas lega, dan ikut duduk di sebelah Lani. Sejenak keduanya diam dan saling membisu. "Apa kabar Lan? Seperti yang kamu lihat saat ini,
sudahlah katakan apa mau kamu. Jangan banyak basa-basi. Bentak Lani, karena Dani tak juga menjelaskan apa yang dia inginkan. Maafkan aku, memang aku salah tapi itu semua bukan kemauan aku Lan. Dulu sebenarnya aku tidak berniat untuk meninggalkan kalian, aku dipaksa dan diancam oleh mantan kekasihku. Dia akan bunuh diri jika aku tidak menuruti keinginannya, karena itu aku pergi meninggalkan kamu. Dani terlihat menangis. Entah tangis sedih atau pura-pura. Hati Lani sama sekali tidak tersentuh, dia hanya diam tanpa ekspresi. Baginya sudah tak ada artinya lagi walau dia berusaha untuk mencari pembenaran atas sikapnya. Aku sudah berusaha untuk meninggalkan dia, tapi dia terus saja mengancam aku bahkan mengajak aku pergi keluar kota. Maafkan aku sekali lagi, satu yang harus kamu ingat hingga detik ini aku masih sangat mencintai kamu Lan. Cukup Mas, semua sudah tak ada artinya lagi. Jika kamu masih ada ikatan dengan wanita lain mengapa harus membawa aku ke dalamnya? Apapun alasannya, kamu jahat Mas, kamu lebih memilih wanita itu ketimbang aku dan calon anakmu. Sengit Lani. Hati yang sudah berusaha ikhlas setelah sekian lama kini harus tertoreh luka lagi. Hampir seumur Aluna dia berusaha menata hati, dan baru akan terobati dengan kehadiran Riko, kini dia kembali hanya untuk meminta maaf. Bagaimana anak kita? Pasti dia sudah sangat besar dan apakah dia cantik atau tampan? Dia anakku, tidak ada hubungannya dengan kamu. Tapi aku ayah kandungnya Lan, aku berhak tahu bagaimana keadaannya saat ini. Dani tak terima. Walau memang dia sangat bersalah tapi ikatan darah lebih kental dari air. Dani tetap ayah biologis anaknya. Kamu hanya ayah biologisnya Mas, kamu tidak pernah menjalankan kewajiban kamu sebagai seorang ayah. Aku yang bekerja keras, banting tulang untuk mencukupi kebutuhan anakku. Lantang Lani. Wanita itu menatap nyalang pada Dani, membuat pria itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Maafkan aku Lan. Meminta maaf itu mudah Mas, seharusnya kamu tidak usah muncul lagi. Di antara kita sudah tidak ada hubungan apapun. Kami sudah bahagia walau tanpa ada kamu, kami sudah anggap kamu mati Mas. Teriak Lani. Tubuhnya gemetar menahan tangis. Tepat pada saat itu Riko tiba-tiba saja datang, entah mengapa pria yang sudah berpamitan pulang sejak tadi kini kembali lagi. Bahkan Lani yang sudah digulung emosi tak mendengar suara mobil calon suaminya itu. Ada apa sayang, siapa dia? Tanya Riko dengan marah, karena melihat Lani yang menangis. Sebenarnya tadi dia sudah di tengah perjalanan dan entah mengapa hatinya merasa tidak tenang, sepertinya akan terjadi apa-apa dengan Lani, karena itu dia putar balik ke rumah Lani. Ternyata benar, calon istrinya terlihat menangis dan ada seorang pria yang berada di sana. Mas. Lani segera menghambur ke dalam pelukan Riko, padahal selama ini dia tidak pernah berinteraksi yang seintim itu dengan Riko. Sayang, jangan menangis, ada aku di sini. Sudah, diam ya. Dengan lembut dan penuh cinta Riko mengusap punggung Lani, sembari matanya menatap tajam pada Dani. Seakan paham posisinya, Dani berdiri dan meminta maaf. Maafkan aku Lan, tapi tolong izinkan aku bertemu anakku sekali saja. Aku hanya ingin memeluknya Lan, tolonglah aku. Pergi kamu Mas, jangan pernah kembali lagi. Teriak Lani tanpa mau menatap Dani. Tapi, tolong pergi dari sini, sebelum aku melakukan kekerasan pada Anda. Jangan pernah mengganggu calon istriku lagi. Bentak Riko yang kesal. Rasa cemburu menyerang saat sadar siapa sebenarnya pria yang sudah berani membuat Lani menangis. Aku akan datang lagi Lan, aku ingin bertemu anakku. Riko segera menyeret Dani dan mendorong hingga keluar dari pagar rumah kecil Lani. Tatapan peringatan dia berikan pada Dani. Jangan pernah berani mengusik Lani lagi. Sebentar lagi dia akan menjadi istriku, jika kamu tetap bandel aku tak segan melaporkan kamu pada aparat keamanan,
karena ini sudah termasuk melanggar hukum. Ancam Riko, dan dia tak main-main dengan ucapannya. Aku tidak mengusik, aku hanya ingin bertemu anakku sekali saja. Lirih Dani. Pergi. Bentak Riko, dan dia tak peduli jika teriakannya akan didengar oleh para tetangga Lani. Dengan langkah lunglai, Dani meninggalkan tempat itu. Dia masuk ke dalam sebuah mobil berwarna putih, dan dalam sekejap mobil itu sudah melesat meninggalkan tempat itu. Setelah memastikan Dani pergi, Riko bergegas menghampiri Lani yang terduduk di kursi sembari terus menangis. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Riko, pria itu bersimpuh di bawah calon istrinya. "Tidak, Mas." "Apa kamu masih mencintainya?" tanya Riko, dengan menahan rasa cemburu di hatinya. "Tidak, Mas, sejak dia pergi meninggalkan kami rasa cintaku sudah mati. Yang tersisa hanya kebencian saja, aku benci kenapa dia harus datang lagi setelah sekian lama menghilang." Tutur Lani di antara isak tangisnya. "Jika kamu tidak mencintainya lagi, jangan menangis, dia tak pantas mendapatkan air mata kamu. Ada aku di sini, kita akan segera menikah dan aku pastikan dia tak akan berani lagi mengganggu kamu," tegas Riko. Kemudian dia berdiri di depan Lani. "Maafkan aku, Mas. Sekarang masukkah, mandi dan tenangkan diri kamu. Atau kamu mau ke rumah aku saja?" "Tidak, aku nggak apa-apa, Mas. Kamu pulanglah, hati-hati di jalan, terima kasih sudah datang dan membela aku." "Sama-sama sayang, apa saja akan aku lakukan demi kamu." "Terima kasih, Mas." Sementara itu di salah satu mall kota ini, Saga dan Aluna baru saja keluar dari sebuah toko baju. Saga baru saja membelikan seragam baru untuk istri kecilnya. Tadi sempat ada perdebatan cukup alot di dalam, karena Saga menginginkan Aluna memakai rok yang panjang semata kaki, tentu saja Aluna menolak. Dia ingin rok yang panjangnya selutut saja, dan akhirnya Saga menyerah, tak apalah yang penting cukup sopan dan sewajarnya anak sekolah pada umumnya. Saga menggandeng tangan Aluna dengan erat, seakan takut jika istri kecilnya akan lepas, sembari tangan yang lain membawa paper bag belanjaan Aluna. Kapan lagi pria tampan itu mau direpotkan dengan hal yang remeh seperti itu? Keduanya berniat untuk mencari makan sebelum pulang, tapi tiba-tiba senyum Saga mengembang saat melihat sebuah toko yang memajang baju tidur wanita dan lingerie berbagai jenis dan warna. "Kita beli baju tidur dulu buat kamu." Tanpa menunggu jawaban dari Aluna, Saga langsung saja menyeret sang istri ke dalamnya. "Om, mau apa ke sini?" tanya Aluna lirih. Dia mendadak malu saat melihat jejeran baju transparan yang hanya tertutup bagian sensitif wanita itu. "Kalau seperti itu, apa yang mau ditutupi coba?" gerutu Aluna dalam hati. "Beli baju tidur buat kamu, pilih saja mana yang kamu mau, juga lingerie yang bagus-bagus itu, kamu pilih saja," titah Saga tanpa. Tiba-tiba ponselnya berbunyi dan Saga segera mengangkatnya. Karena di dalam cukup ramai, pria itu memilih keluar dari toko untuk berbicara. "Mau ambil yang mana, Mbak?" tanya pelayan dengan sedikit sinis. Dia sudah mengamati Aluna dan Saga sejak mereka masuk ke dalam sini. Dia menduga jika keduanya adalah pasangan perselingkuhan, karena si gadis saja masih memakai seragam sekolah sementara si pria jauh lebih dewasa. "Mau lihat-lihat dulu, Mbak, bingung banyak pilihan soalnya." Aluna tersenyum tipis, dia tak tahu jika gadis pramuniaga itu tengah mencemoohnya. "Ambil saja semua, Mbak, pasti Sugar Daddy-nya nggak keberatan membayarnya," sinis gadis berpakaian seksi itu sembari mencebik pada Aluna. Aluna yang tengah memilih baju tidur sontak menoleh padanya. Dia tahu apa yang diucapkan gadis itu, dia rupanya berpikir jika dia dan Saga adalah pasangan selingkuh. "Oh, tentu saja, Mbak. Bahkan jika mau dia bisa membeli toko ini saat ini juga," serga Aluna dengan kesal. "Kurang ajar sekali dia, berani menghina dan merendahkan aku," batin Aluna.
Tapi tunggu dulu, jangan panggil Aluna jika tidak bisa menamparkan gadis kurang ajar itu. Jangan sombong kamu, aku tahu kamu hanya simpanan saja, tidak mungkin pria mapan dan tampan seperti dia mau serius dengan gadis cabe-cabean kayak kamu. Oh ya, masa bodoh. Aluna hanya terkekeh geli, dia paham pasti gadis itu cemburu dan iri padanya. Makanya dia berusaha untuk menghinanya. Sudah dapat apa belum sayang? Tanya Saga yang baru masuk, dengan mesra dia melingkarkan lengan kanan di pinggang ramping Aluna. Sayang, kata mbaknya kita ini aku hanya simpanan kamu, dan kamu nggak akan pernah mau serius sama aku. Apakah itu benar sayang? Aluna memasang wajah sedih, dan dia menatap Saga dengan muram. Gadis itu tampak ketakutan, apalagi saat Saga menatapnya tajam. Seakan ingin menelannya bulat-bulat. Apa benar yang dikatakan istriku? Tanya Saga dengan geram. Maafkan saya. Saya hanya bercanda saja. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.